Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang tengah mendampingi adik-adik andalan se-Sulawesi Selatan yang berada di sekolah saat ini. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Dan tak lupa juga kami menyapa buat adik-adik andalan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semua sehat? Oke, jadi kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan tetap semangat untuk belajar karena kakak selalu manifesting bahwa adik-adik ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi favorit se-Indonesia. So, you have to be excited about this time again. Karena hari ini kita akan kembali belajar lewat program andalan kita, The One and Only Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Jadi adik-adik coba diperhatikan untuk soal nomor pertama. Jadi di situ kalau kita cek pertanyaannya dikatakan hubungan antar kalimat dalam ilustrasi tersebut. Hubungan antar kalimat dalam ilustrasi tersebut. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, maksudnya hubungan antar kalimat itu seperti apa? Jadi kita melihat kalimat sebelum dan setelahnya. Berarti kalimat satu dan kalimat duanya kira-kira dia hubungan apa? Dan sebelumnya pada saat subtes pengetahuan dan pemahaman umum, selalu kakak sarankan adik-adik mempelajari untuk pola kalimat. Karena benefitnya luar biasa. Dan kalau untuk PBM, sarannya kakak adik-adik pelajari untuk yang konjungsi beserta dengan penempatan atau posisinya di dalam kalimat dan hubungannya hubungan apa. Kenapa? Karena selain adik-adik harus pahami, adik-adik juga mau tidak mau harus hafal. Kenapa harus dihafal, Kak? Karena dalam hal ini ketika kalian menghafal posisi konjungsi, kalian bisa mengerjakan 5-6 model soal dan berpotensi adik-adik kerjakan dalam sepersekian detik. Jadi sepenting itu adik-adik mempelajari untuk materi konjungsi. Oke, biar adik-adik semakin paham, kita coba cek dan membahas untuk soal nomor 1. Nah, jadi biasanya kalau misalnya untuk konjungsi, kakak biasanya memberikan ada beberapa catatan. Oke, ada beberapa catatan dan untuk catatannya ini sarannya kakak harus dihafal karena beberapa hubungan yang kakak tuliskan mengenai konjungsi ini selalu masuk dalam ujian UTBK. Nah, jadi adik-adik untuk yang pertama ada konjungsi hubungan penambahan. Kak, maksudnya penambahan itu seperti apa? Nah, penambahan yang dimaksud adalah dalam konjungsi itu dia memberikan tambahan informasi. Dan seperti kan yang kita ketahui kalau misalnya konjungsi itu posisinya cuma 2 saja, di awal dan di tengah. Jadi tidak ada di akhir ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau lihat dulu untuk konjungsi hubungan penambahan yang di awal. Nah, konjungsi hubungan penambahan yang di awal, dia pakai konjungsi selain itu. Oke, nah ini yang biasanya dimunculkan di soal. Kemudian, untuk konjungsi yang di tengah, untuk hubungan penambahan, dia itu menggunakan konjungsi dan serta. Selain itu dia juga pakai konjungsi maupun. Nah, jadi adik-adik harus ingat selain itu posisinya di awal, sementara kalau misalnya di tengah dia pakai dan serta atau maupun. Pertanyaannya, Kak bisa ndak dan itu di awal kalimat? Jawabannya tidak bisa. Karena kalau dan itu di awal kalimat berarti otomatis dia sudah masuk ke kalimat tidak efektif. Jadi seperti itu ya adik-adik, memang harus dihafal dari segi penempatan juga. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hubungan yang kedua, ada yang namanya hubungan pertentangan. Sama kayak penambahan kalau misalnya di awal dia itu pakai konjungsi akan tetapi. Oke, akan tetapi selain itu dia juga pakai konjungsi namun. Oke, jadi ini pertentangan yang di awal. Kemudian yang di tengah
dia pakai konjungsi tetapi, sedangkan, dan melainkan. Oke, melainkan. Nah, jadi adik-adik ini tambahan informasi buat adik-adik, ternyata akan tetapi dan tetapi itu beda. Jadi kalau kita lihat dari segi posisinya, akan tetapi itu ada di awal, sementara tetapi itu ada di tengah. Jadi tidak boleh tetapi itu ada di awal kalimat, karena bisa jadi kalimat itu salah dari segi keefektifan. Jadi makanya adik-adik harus ingat, ternyata akan tetapi itu yang di awal, sementara yang di tengah itu tetapi, sedangkan, dan melainkan. Kemudian biasanya yang masuk di soal selain hubungan penambahan dan pertentangan, juga masuk hubungan kausalitas. Oke, kausalitas. Untuk kausalitas sendiri, dia itu juga sama, ada yang di awal, ada yang di tengah. Oke. Kalau misalnya yang di awal, mungkin adik-adik sudah sangat familiar. Contoh konjungsinya itu adalah oleh karena itu. Oleh karena itu. Oke, selain oleh karena itu, dia juga pakai konjungsi akibatnya. Akibatnya beserta konjungsi karena. Nah, jadi beserta konjungsi karena. Nah, jadi adik-adik ingat, kalau kausalitas di awal dia pakai konjungsi oleh karena itu, akibatnya, dan karena. Sementara kalau misalnya di tengah, dia pakai konjungsi sehingga, maka, dan terakhir dia juga pakai konjungsi karena. Nah, jadi ini ya kalau misalnya kausalitas. Nah, jadi adik-adik harus ingat kalau misalnya untuk dari segi hubungan konjungsi yang kebanyakan masuk di soal itu hubungan penambahan, pertentangan, dan kausalitas. Nah, mungkin adik-adik kalau cek di kausalitas itu, Kak, kenapa saya lihat karena itu ada di awal, karena juga itu ada di tengah. Nah, jadi adik-adik harus tahu kalau misalnya karena itu dia multifungsi. Jadi dia bisa di awal, bisa juga di tengah. Jadi dua-duanya efektif, dan jangan heran kalau misalnya karena itu ada di awal dan karena itu juga ada di tengah kalimat. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk di kalimat yang dimaksudkan di soal. Kalau kita perhatikan kalimatnya, untuk kalimat pertama itu dari kata setiap sampai ke ipal. Nah, di sini kan ada titik ya, berarti sampai di situ untuk kalimat pertama. Terus kalimat kedua otomatis setelah titik, berarti dari kata selain sampai ke kata laboratorium. Nah, biasanya kakak sarankan lihat di kalimat keduanya. Kenapa? Karena biasanya di situ dia berikan clue lewat konjungsi antar kalimat atau yang ada di awal. Nah, sekarang coba adik-adik lihat di kalimat kedua, di situ dia pakai konjungsi apa? Nah, jelas ya, di kalimat kedua dia pakai konjungsi selain itu. Nah, tadi pembahasan kita kalau selain itu dia masuknya di hubungan apa? Nah, coba adik-adik jawab sendiri, lihat di opsi, kira-kira dia hubungan apa? Nah, jelas ya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya itu adalah bagian bravo, hubungan penambahan, karena dia pakai konjungsi selain itu. Kan kita sudah lihat ya tadi dengan catatan yang kakak berikan, kalau selain itu posisinya di awal dengan hubungan penambahan. Makanya kalau adik-adik hafal sepersekian detik, adik-adik bisa menjawab model soal seperti ini. Yang penting selain dipahami, memang harus dihafal. Nah, jadi ini untuk yang pertama. Nah, tadi kan kita sudah pelajari kalau pertentangan itu yang di awal apa, yang di tengah apa. Terus sebab akibat itu sama dengan hubungan kausalitas. Nah, di sini yang tidak kakak jelaskan itu ada penegasan. Nah, sekedar informasi adik-adik, kalau penegasan dia itu pakai konjungsi bahkan. Jadi
Kalau di kalimat itu dia pakai konjungsi bahkan, otomatis dia itu memiliki hubungan penegasan. Oke, dan untuk dari segi posisinya bahkan itu sama kayak karena dia multifungsi, bisa di awal dan bisa juga di tengah. Jadi seperti itu ya. Dan di sini terakhir kakak juga tidak jelaskan yang tujuan. Kalau tujuan itu dia ditandai dengan konjungsi untuk, agar, dan supaya. Nah, jadi adik-adik, kalau di soal dia minta kalimat yang menggunakan hubungan tujuan, langsung cek saja di kalimatnya yang menggunakan konjungsi untuk, agar, atau supaya. Contoh simpel, misalnya, saya harus rajin ke sekolah untuk membahagiakan orang tua saya. Untuk membahagiakan orang tua saya. Di situ ada konjungsi untuk, berarti di kalimat itu dia mengandung tujuan bahwa biar orang tuanya itu bisa bahagia. Nah, jadi kayak gitu ya. Adik-adik ingat, nah kalau mau difoto atau di screenshot silakan sebelum kakak hapus untuk ke soal nomor berikutnya. Nah, jadi simpel saja. Selain dipahami harus dihafal penempatan beserta dengan hubungannya. Oke, sudah ya? Jadi sekian saja untuk hari ini. Saya atas nama Andrean Junsreil pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.